Dengan adanya gamelan, masyarakat Lampung itu dari dulunya sudah jenius ya. Akhirnya diakui gamelan ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang juga mendorong gamelan di seluruh dunia untuk diakui salah satu sumbangan dari gamelan Lampung. Jadi gamelan Indonesia yang diakui UNESCO, sudah diakui UNESCO itu didorong oleh sejarah latar belakang gamelan Lampung yang melengkapi dari peradaban gamelan di sedunia. Seperti itu. Oke, selamat sore pemirsa Misarif Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun ya pun. Jumpa lagi kita selalu dengan yang menginspirasi dari bumi Lampung. Sore hari ini kita akan cerita salah satu kekayaan tak benda Lampung. Jadi kita mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga ini juga sudah ada rekor muri dan sudah lebih dari 20 negara belajar benda ini. Apalagi kalau bukan gamelan Lampung. Oke, sore hari ini kita kedatangan pakar gamelan ini. Beliau ini menginisiasi, mengembangkan, mendorong, dan mempromosikan gamelan hampir ke seluruh dunia ini. Bang Hasyim Khan, ya, sarjana seni, magister seni. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum, Menteri Hasyim Khan, apa kabar? Baik, ya. Terima kasih. Sangat berbahagia sekali. Mungkin yang pertama kita pengen dengar dulu nih cerita Adinda Hasyim, bagaimana nih ceritanya gamelan ini, mulai dari awal Hasyim Khan mengenal ini dan kenapa dan keunikan apa, mungkin itu dulu kita mulai. Ya baik, selamat sore para pemirsa semuanya. Kami pun ya, terima kasih ke Misarif Institute ya yang telah memfasilitasi dalam acara ini. Ini sebenarnya hal yang sangat ditunggu dari saya sebagai peneliti dan tentunya masyarakat Lampung ya. Jadi apa sih benda ini kan begitu yang menginspirasi. Iya, sampai orang sudah di seluruh dunia pengen belajar gamelannya. Ini adalah alat musik tradisional Lampung. Ya, dan asli tradisional Lampung dan bagian dari peradaban dunia. Oke. Jadi bahwa dengan adanya gamelan, masyarakat Lampung itu dari dulunya sudah jenius ya. Artinya punya kearifan lokal. Mereka, leluhur mereka sudah menciptakan ini bagi anak cucu mereka nanti. Dalam perjalanannya pada tahun 2008 ketika saya kuliah di S2 di Universitas Gadjah Mada, waktu itu penelitian saya tentang gamelan ini dengan latar belakang saya sebenarnya musik barat ya. Saya S1-nya di ISI Jogja. Ya, musik barat gitu. Tapi saya terus belajar gamelan ini. Belajar gamelan karena menurut saya ini adalah alat musik yang mudah Dan unik ya. Mudah itu yang pertama karena dia alat pukul. Jadi kalau maknanya bahwa tidak ada anak-anak nanti kalau diajarkan di dunia pendidikan tidak ada anak yang tidak bisa mukul. Itu kata kuncinya, ya kan? Betul. Kata kunci sehingga kalau misalnya pemuda ini mau mengembangkan ini dari TK itu bisa karena dia alat musik pukul. Jadi semua anak-anak bisa mukul, tinggal kita arahkan nadanya, begitu kan. Kemudian di samping mudah juga murah. Iya. Kalau dibandingkan alat musik yang lain, ini kan mahal, apalagi seperangkat perunggu yang kayak gamelan Jawa, ini kan hanya satu buah. Satu bambu, apalagi kalau bambunya bisa dari bambu di Lampung ya. Itu murah. Nah, sehingga saya meneliti ini di S2 itu dengan lulus dengan baik gitu kan di Universitas Gadjah Mada tahun 2008.
Nah kemudian dari situ diinisiasi melalui Pak Sarudin waktu itu. Oke, Pak Sarudin. Untuk seminar internasional yang pertama. Seminar internasional yang pertama tentang gamelan Lampung di Balai Keraton. Jadi, di Balai Keraton. Iya, kalau artinya, tidak salah waktu itu banyak tamu internasional juga. Iya, dan ya memang kebetulan para ilmuwan yang di Unila, ya saya salah satu yang diakui oleh Pak pemerintah untuk mengembangkan ini. Nah kemudian setelah itu kita buat. Itu waktu itu dari mana aja yang datang? Kalau yang dari Lampung hanya Prof Margaret. Profesor Margaret itu dari Australia, dari Monash University, Melbourne, Australia. Kemudian setelah itu rekor muri memainkan gamelan selama 25 jam. Oke. Gitu. Itu di mana? Di balik lapangan Korpri ya. Oke. Lapangan Korpri Pemprov Lampung. Main gamelan itu? 1 jamnya itu 25 kali 25 gitu. 625 ya. Iya. Oke. Dengan rekor muri memainkan gamelan 25 jam non-stop tanggal 78 Desember 2011. Oke. Nah, kemudian tahun 2013 saya diundang untuk pemateri tunggal di Monash University di Melbourne, Australia, dihadiri hampir 100 orang lebih ilmuwan musik dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Berapa negara itu kurang lebih? Ya, pokoknya terwakili semua. Lebih dari 20 ya? Lebih. Karena itu ada dari benua Amerika, Rusia juga, Eropa, kemudian juga Asia, jelas itu pada datang ke sana. Saya mengisi seminar internasional dan DHC membahas dan memainkan gamelan ini juga memainkan, dan mereka juga ada rehearsal juga di sana, artinya pelatihan bagi mahasiswa S3. Mahasiswa S3 yang ngambil di Monash University tentang musik itu. Nah, kemudian baru kita usahakan 2014 kita dapat ini ya. Dapat pengakuan warisan budaya tak benda. Berarti maksudnya adalah gamelan ini di samping berupa fisik, tapi ada juga nilai-nilai di baliknya. Sudah peradaban ini kita sudah tulis, ya kan, kita sudah bakukan, sudah kita bukukan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya diakui gamelan ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang juga mendorong gamelan di seluruh dunia untuk diakui salah satu sumbangan dari gamelan Lampung. Jadi gamelan Indonesia yang diakui UNESCO, sudah diakui UNESCO itu didorong oleh sejarah latar belakang gamelan Lampung yang melengkapi dari peradaban gamelan di sedunia. Mungkin sedikit supaya agak ini, apa sih bedanya gamelan Lampung ini dengan gamelan ya kalau di Jawa dan gamelan di Jawa? Mungkin masyarakat pengen tahu juga. Iya. Jadi untuk membedakannya itu ada beberapa teori ya. Teori saya yang pertama adalah teorinya Stewart, bahwa yang relatif sederhana menyatakan lebih dahulu daripada yang relatif lebih rumit. Itu untuk menentukan dari latar belakang sejarah. Contoh gini, untuk gamelan Lampung dia hanya satu buah ini. Jadi tidak seperangkat. Tidak seperangkat. Jadi kalau hitungannya, kalau gamelan itu dia minimal 15 buah macam alat musik. Minimal 15. Bisa ditambah kemudian hal-hal yang baru dan sebagainya. Tapi gamelan hanya satu buah. Ya, kemudian dari bahan ini campurannya hanya satu, yaitu hanya bambu. Kalau di sana ini ada timah sama tembaga. Timah sama tembaga. Kebetulan timah itu diproduksi di Bangka Belitung kan, dan tembaga terutama di Sumatera Barat dan Tembagapura Irian itu kita memang banyak itu, sehingga dijadikanlah alat musik perunggu ya yang berbagai macam itu. Itu secara membedakannya bahwa antara gamelan dan gamelan itu adalah dari segi alat musik ini. Contoh dengan teori Stewart tadi, sebenarnya yang satu nada bukan nada ini sebenarnya. Bukan nada ini. Bukan, tapi nada kentongannya ini. Nah, ini
Ini alat musik untuk berkumpul untuk mengumpulkan. Oh iya, di kampung itu. Inilah namanya begamol, begumul, berkumpul. Iya. Kalau di kampung kalau mau kasih tahu untuk berkumpul itu, pengumuman. nah dari itu tadi ya. Untuk pengumuman kalau misalnya nanti apa namanya ada pengumuman tentang kelahiran, pernikahan, kematian, sang tokoh adat memberikan pengumuman melalui kantong. Begitu juga kalau ini katanya gamol itu tadi apa? Dari kata dari bahasa Melayu sebenarnya, dari kata begamol untuk berkumpul. Ya bahasa Lampung juga sama ya. Iya. Begamol. Karena Lampung bagian dari peradaban Melayu ya, Melayu peradaban besar ya. Ya, artinya rumpun besar Lampung ya. Itu adalah peradaban Melayu begitu. Jadi peradaban ini ada jelas berasal dari sini. Jadi peradaban Melayu juga merupakan sumbangan dari bahasa peradaban Lampung. Artinya tidak ada peradaban Lampung ya Melayu juga tidak ada gitu. Bisa jadi begitu juga. Saling dukung gitu ya. Sama ya. Ya begitu kira-kira. Oke, saya kira ini menarik. Mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya.